Meskipun kita lagi ada di tengah ancaman resesi, perang di Timur Tengah, kasus Mpox yang semakin meningkat, dan resiko runtuhnya carry trade Jepang di financial market, tapi kali ini kita akan cek apakah Bitcoin sekarang ada di buy zone, atau at least ada di DCA zone. Nah, kita akan bahas dari beberapa analisa teknikal, makro, dan on-chain. Dan ini nggak bakal dibahas di channel lain, jadi nonton sampai habis, jangan ke-skip. Dan video ini adalah jawaban buat kalian yang nanya, beli sekarang oke nggak? Nah, sebelum kita mulai, kita bahas dulu tentang Feinstrat's Rule of 10 Days di Bitcoin. Nah, basically, rule ini menyatakan di 365 hari, hanya ada 10 hari di mana Bitcoin pump. Dengan kata lain, dari 365 hari dalam setahun, hanya ada 10 kali peluang di mana kalian bisa dapat massive gain dari Bitcoin. Nah, misalnya di tahun 2017, harga Bitcoin naik 353% di best 10 days itu. Dan di bear market 2018, best 10 day menghasilkan gain 180%. Nah, Feinstrat Research mengatakan kalau kita miss 10 hari ini, kita akan kehilangan seluruh gain dalam setahun. Ya, dalam setahun, gainnya diproduce oleh 10 best 10 days ini. Nah, dari chart ini kita bisa lihat, misal di 2021, kalau kita miss best 10 days itu, kita malah loss 43%. Dan di 2023, kalau kita miss best 10 days ini, kita cuma dapat ROI 25% aja, alih-alih 105%. Nah, kapan 10 best days itu tiba? Nah, kita nggak tahu. No one knows actually, dan solusinya adalah DCA, atau Dollar Cost Averaging. Nah, apakah kita sekarang ada di DCA zone, dan berapa jauh kita dari all-time high? Well, meski Bitcoin ke 73.750, Bitcoin belum all-time high sejak 2021. Kok bisa? Karena purchasing power dolar menurun 21,16%. Tapi beberapa sumber menyebutkan 13-16%. Nah, intinya purchasing power dolar menurun. Jadi dengan nilai 73.750, satu Bitcoin kalau kita jadikan dolar hanya senilai 58.144 dolar di tahun 2021. Nah, banyak yang terkecoh dengan angka dolarnya dan menganggap Bitcoin udah all-time high baru. Nah, jangan terkecoh dengan angka dolarnya, cek purchasing power-nya. Jadi, Bitcoin belum buat all-time high baru sejak 2021 kalau dihitung berdasarkan purchasing power. Nah, untuk bisa baca lebih jelas tentang purchasing power ini, kita bisa cek chart ini. Mudahnya sih pada saat all-time high di 2021, satu Bitcoin setara dengan 1,2 sekian kilogram emas. Sementara saat all-time high di 2024, satu Bitcoin hanya setara 0,77 kilogram emas. So, berapa topnya di cycle ini? Jujur, nggak ada yang bisa memprediksi masa depan. Tapi saya pernah bikin ulasan tentang berapa topnya di cycle ini di video yang ini. Nah, sekarang kita mau review ulang dengan pakai dua tool aja, yaitu yang pertama Bitcoin Power Law dan Bitcoin Cycle Repeat. Bitcoin Power Law belum pernah patah, dan kalau berdasarkan linear regression fit-nya, Bitcoin akan mencapai lebih dari 100.000 dolar di 2025 dengan puncak resistance lebih dari 400.000 dolar sekian. Nah, kalau menurut Bitcoin Cycle Repeat, harga Bitcoin akan mencapai lebih dari 300.000 US dollar pada Maret 2025 dan mencapai 429.000 di tahun 2028. Tapi Bitcoin Cycle Repeat ini menurut saya kurang begitu akurat karena hanya sekedar mengcopy pergerakan harga Bitcoin dari 700 hari yang lalu. Memang betul, history rhyme, tapi bukan berarti sama plek ketiplek. Nah, jadi apakah kita sekarang ada di zona beli? Jujur sekarang nggak bisa kita bilang 100% ada di buy zone. Apalagi Bitcoin udah naik 4 kali lipat sejak cycle bottomnya. Nah, apakah dari harga saat ini bakal 7 atau 10x lagi kayak di cycle yang lalu?
Kalau menurut saya sih, sangat amat kecil kemungkinannya. Kalau bisa 7x atau 10x. Nah, teman-teman yang udah ikutin channel ini sejak lama, kita udah kasih sinyal buy terus sejak akhir 2022. Nah, moga-moga teman-teman juga ikut beli. Artinya porto teman-teman harusnya udah 4x. Anyway, kita lihat beberapa data on-chain ya. Yang pertama kita cek dari Reserve Risk. Nah, tool ini dipakai untuk analisis Bitcoin. Gunanya buat menilai kepercayaan long-term holder pada harga Bitcoin. Nah, kita perhatiin garis orange yang di bawah ini. Ini adalah garis reserve risk. Nah, reserve risk yang tinggi artinya pemegang jangka pendek nggak percaya diri. Sedangkan reserve risk yang rendah menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Berdasarkan reserve risk, long-term holder masih pede dan nggak jual. So, based on reserve risk, kita masih ada dalam zona beli. Yang kedua, kita cek dari Inter-Exchange Flow Pulse. Nah, ini adalah tool yang mengukur inflow Bitcoin antara Coinbase yang merupakan exchange utama di Amerika dan bursa lain di luar Amerika. Nah, peningkatan inflow Bitcoin ke Coinbase sering dikaitkan dengan peningkatan permintaan Bitcoin di US, terutama dari whale Amerika. Dan berdasarkan Inter-Exchange Flow Pulse, signal bull market baru aja on lagi. Yang ketiga, kita cek dari Sell Side Risk Ratio. Nah, Sell Side Risk Ratio adalah tool untuk menganalisa risiko Bitcoin dari sisi harga dan dari liquidity di market. Nah, akumulasi Bitcoin saat ada titik-titik biru dan titik ungu dianggap sebagai kesempatan baik, apalagi di tengah bull run, dan kita baru aja dapat titik biru. Means good chance untuk dollar cost averaging meskipun nggak di harga bottom. Yang keempat, kita cek dari wall multiple. Kalau berdasarkan wall multiple, belum ada bottom signal. Justru bottom signalnya itu ada di akhir 2022 hingga pertengahan 2023, di mana kita teriak kencang untuk beli Bitcoin. Nah, tapi juga nggak ada top signal yang direpresentasi oleh zona kuning. Artinya, bull run is not over. Bahkan the real pump masih belum mulai. Anyway, kita bahkan belum all time high lagi kalau dihitung berdasarkan purchasing power-nya. Dan harga per hari ini, waktu video ini dibuat, mendekati minus 0,85 standard deviation. Yang artinya mungkin ini adalah good chance untuk dollar cost averaging di cycle ini, nggak di harga yang bagus banget, tapi belum telat. Yang kelima, kita cek dari AHR 999 Index. Jadi ini adalah tool yang dibuat oleh seorang trader di akun Weibo yang bernama AHR 999. Ini adalah tool untuk menentukan zona beli, zona DCA, dan zona jual Bitcoin. Nah, kalau garis AHR 999 yang warna biru itu ada di bawah garis hijau, artinya ini adalah kesempatan untuk buy in the bottom. Kalau di bawah garis merah, kita ada di zona fixed investment zone. Dan sekarang, kalau berdasarkan AHR 999, kalau mau DCA masih boleh. Yang keenam, kita cek dari M2 Growth. Nah, kunci pump Bitcoin itu ada 3, yaitu scarcity, adoption, dan global liquidity. Nah, scarcity kan udah dari halving, adoption dari ETF. Nah, sekarang saatnya dari kunci yang ketiga, yaitu liquidity. Nah, global liquidity udah mulai naik dengan ditandai pertumbuhan M2. Nah, M2 adalah ukuran dari jumlah uang beredar dalam ekonomi. M2 mencakup uang tunai, simpanan giro, tabungan, deposito berjangka, dan reksadana pasar uang yang bisa diubah jadi uang tunai dengan cepat. Nah, makin banyak uang yang beredar, makin banyak liquidity, akan meningkatkan harga high risk aset karena investor kembali punya uang cash dan mulai belanja aset untuk menghindari resiko inflasi. Yang ketujuh, Q4 di tahun halving. Nah, dari chart ini, kalian bisa lihat Q4 di tahun halving hampir selalu punya performance yang bagus. Dan mungkin kita coincide dengan kenaikan Global Liquidity Index dan juga ada rate cut. Nah, di belajarbitcoin.com kita lagi bangun sebuah terminal hub yang akan kita launch bulan September nanti, di mana teman-teman bisa punya sebuah hub untuk dapat sinyal buy and sell zone lengkap dengan penjelasannya. Yang pasti nggak ada di tempat lain dan cuma member belajar Bitcoin aja yang punya.
Jumlah member akan kita batasi maksimal 1000 seat. Sayangnya sekarang 80% seat udah keisi. Dan teman-teman pernah lihat tweet ini nggak? Kita juga akan ajarin gimana strateginya kayak lebih cepat dari Bitcoin dengan aneka strategi hora umum. Dan semua strategi ini saya juga pakai, saya masak sendiri, dan saya akan bagikan jurnal saya pakai aneka strategi di Belajar Bitcoin setiap hari ke private group yang kita punya. Wah, kayaknya pada narasi bull semua ya. So, kemana resesi? Katanya ada resesi. No one knows kapan ada resesi, tapi kita hanya bisa memprediksikan. Nah, red flag buat saya yang tetap extra cautious di cycle ini, yang paling gede adalah dana cash Warren Buffett saat ini mencapai 189 miliar US dollar. Nah, sebagai perbandingan, nilai ini hampir sama dengan APBN Indonesia di tahun 2024 yang mencapai 212,67 miliar US dollar. Dan Warren Buffett pernah memprediksikan crash di tahun 2008. Juga ada banyak yang merasa red cut bakalan bull. Nah, tapi wait. Yuk kita lihat lagi secara garis besar hingga tahun 1976. Ingat, data historis kita untuk Bitcoin itu baru mulai pada 2012-an. Nah, kalau teman-teman lihat, Fed rate cut atau penurunan suku bunga hampir selalu diikuti dengan masa resesi 1-2 tahun setelahnya. Lihat di tahun 90, 2001, 2007, dan 2019. Ya, Fed rate cut secara short term akan menambah euforia market. Tapi kita harus tetap jaga-jaga. Be extra cautious. Dan kalau ada resesi, aset yang terkena impact paling gede dan paling masif adalah altcoin. Kenapa? Karena altcoin actually adalah Web3 bisnis, sebuah model bisnis revolusioner yang mungkin masih belum teruji menghadapi masa resesi berat. Dan pada saat ada masa resesi berat, investor hampir pasti cabut. Dan mungkin ini adalah narasi untuk the next bear market. Juga ada Japan Carry Trade yang likuidasi aset-asetnya. Ada Kamala Harris yang akan menaikkan corporate tax rate ke 28% kalau terpilih. Dan Mpox yang mewabah masih jadi narasi utama resesi. Nah, jadi dari video ini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, Bitcoin masih belum all-time high kalau berdasarkan purchasing power-nya. Yang kedua, dollar cost averaging adalah best strategy karena hanya ada 10 hari di mana Bitcoin mega pump. Yang ketiga, harga saat ini emang koreksi, tapi juga bukan harga yang bagus banget kayak di Januari 2023. Anyway, masih ada chance kalau kita mau dollar cost averaging karena top kita di cycle ini masih jauh dari harga sekarang. Juga nggak ada alternatif aset lain yang bisa outperform Bitcoin. Tentang ini teman-teman bisa nonton video saya yang judulnya Election Cycle Theory. Nah, teman-teman akan tahu kenapa nggak ada aset yang outperform Bitcoin. Nah, yang keempat, tetap hati-hati dengan narasi rate cut dan resesi. Nah, di tengah cycle ini, saran saya buat teman-teman yang belum jadi whole coiner, bisa akumulasi untuk jadi whole coiner. Bawa pulang 1 Bitcoin di cycle ini sebelum makin mahal di cycle-cycle yang berikutnya. Hold long term, ingat, harga 4 tahun lagi nggak mungkin di bawah harga hari ini. Jadi kalau kalian hold 4 tahun, hold aja nih, mau dip kayak, mau bear market, mau resesi, nggak peduli. 4 tahun lagi, harganya nggak mungkin di bawah harga hari ini. Means, kalau hari ini 60.000, 4 tahun lagi nggak mungkin di bawah atau nggak mungkin sama dengan 60.000. Dari mana dasarnya? Dari Bitcoin Spiral. Spiral yang belum pernah patah patternnya. Bisa kalian lihat, garisnya nggak pernah ketemu. So, play long term, pasti win.